Halo semuanya dan kembali lagi di vlog The Hanif. Kali ini kita mau bahas sebuah mobil yang pasti kalian sudah sangat familiar, yaitu R3. Tapi bukan Suzuki R3. Tapi ini dia Nissan Skyline R3 3. Jadi kalau kita sebelumnya udah pernah bikin video tentang Nissan Skyline R3 4 GTR V-Spec Tour yang last edition. Nah, ini adalah seri yang R33. Jadi sebelum R34 meluncur, R33 ini ada duluan menggantikan R32. Udah jalan aja dulu. Oke. Ya, tadi ada mobil lewat. Terus tadi kita sampai mana ya? Oke. Ini R33, penerusnya R32, Nissan Skyline yang sangat legendaris itu. Tapi kalau kalian pikirnya adalah sebuah GTR, bukan. Jadi Nissan Skyline atau R32, R33, R34 tidak semua Skyline adalah GTR. Dan mobil ini adalah varian GTST atau satu tingkat di bawah GTR. Jadi beberapa orang itu kenal Skyline itu GTR doang, atau bisa dibilang GTR-nya lebih terkenal dibandingkan dengan Skyline-nya. Padahal ada beberapa seri dari Skyline yang selain GTR. GTR itu bisa dibilang kayak Lancer itu evolution-nya, atau untuk Subaru Impreza itu WRX STI-nya. Atau kalau 3 Series itu bisa dibilang kayak M3-nya. Nah, ini adalah varian GTST atau varian yang sama-sama kencang, tapi masih satu level di bawahnya Nissan GTR. Jadi GTST itu ada yang GTS biasa dan ada yang GTST. Ini kebetulan yang GTST, jadi dia pakai mesin RB25 2500 cc DET. DET itu berarti D-nya itu DWC, E-nya itu udah injection, electronic fuel injection. Terus T-nya itu turbocharge. Kalau DETT itu dia twin turbocharge. Nah, ada juga yang GTS non-T, yang GTS tanpa turbo. Itu dia pakai mesin RB20. Jadi 2000 cc tanpa turbo. Mobil ini punya tenaga 250 horsepower, jadi lebih rendah dibandingkan dengan Nissan Skyline GTR. Tapi tenang aja, dia punya blok mesin itu yang sama seperti Nissan GTR. Bedanya cuma stroke-nya aja. Kalau yang GTR kan 2800 cc, yang ini 2500 cc. Karena dia bore-nya masih sama, alias pistonnya masih sama, jadi banyak yang dimodifikasi juga, bahkan bisa sampai 700 horsepower. 600 horsepower, 500 horsepower. Kalau kalian search di Google atau di YouTube gitu ya, ada banyak banget yang udah ngemodif si R33 GTST ini yang kencengnya itu luar biasa. Tenaganya itu gede-gede banget. Nah, ini kebetulan unit yang kita dapatkan ini, bukan dapatkan ya, yang kita pinjam. Ini unit yang sangat-sangat kinyis-kinyis, tahun 96, kilometernya 141.000, tapi kondisinya luar biasa. Nah, seperti apa? Saksikan terus video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe, karena kita akan bahas mobil ini lebih lengkap lagi. Nah, unit R33 yang kita pinjam ini kebetulan ini juga sudah dimodifikasi. Jadi R33 GTST ini body kitnya sudah beda. Dia menggunakan body kit yang sama seperti Nissan GTR R33, cuma bedanya bawahnya dikasih karbon sendiri, ini custom. Dan bagian bumpernya di sini juga, kalau GTR itu kan lebih keluar ya. Ini dibikin lebih kecil lagi ke dalam biar kelihatannya lebih clean. Terus biar kelihatan nggak polos, itu di grill tengahnya itu dikasih logo atau emblem GTR. Oh ya, biar makin garang ya. Karena emang nggak ada emblem khusus buat GTST gitu. Nah, terus bagian lampu depannya, ini salah satu yang gue suka karena desain lampunya itu cakep banget. Jadi kelihatannya mobil itu nggak terlalu garang. Ya kan? Kalau Nissan R34 tuh kan kelihatannya lebih garang ya. Ini lebih santai, lebih kalem, tapi cakep gitu, bagus banget. Gue suka banget lihat mobil ini dari depan, samping, terus belakang. Menurut gue ini adalah Nissan Skyline yang bentuknya paling gue suka. Tapi desain itu masalah selera. Ada yang lebih suka R34, ada yang lebih suka R32. Tapi gue paling suka ya R33 ini. Desainnya paling asik gitu, lebih clean. Nah, ini lampunya. Kalau yang versi GTR dia sudah pakai HID, yang ini belum. Dan ke samping, dan ini mobilnya ceper sekali. Nggak pakai airsus, jadi kalau kita mau bawa keluar, gue agak deg-degan aja sih, karena ya takut mentok lah ya. Di Klaten ini jalannya nggak sebagus di Jakarta, jadi masih banyak lubang segala macem. Ya semoga aja bentar lagi dibetulin ya.
Nah, kalau yang GTR, dia itu punya lampu sein itu keluar, menonjol. Kalau yang GTST dia rata, terus di bawahnya sini ada logo GT. Nah, side skirtnya dia pakai punyanya GTR. Terus, nah sama seperti R34, dia juga pakai kaca frameless. Keren banget katanya. Gue suka sama mobil-mobil frameless ya. Nah, karena udah diceperin juga, lihat dong. Ini mobil ceper sekali ya. Sama pundak gue aja masih ceperan mobil ini, lebih pendek. Terus ke belakang, nah bagian sini juga udah dimodifikasi. Ini dibuat jadi sedikit lebih wide. Makanya pas dipakai pelek, ini peleknya tuh belang. Yang belakang itu lebih lebar dibandingkan dengan yang depan. Yang belakang ini pakai ban 295 lebarnya, yang depan cuma 235. Terus ini juga pakai velg SSR. Dan sekarang kita ke bagian belakang. Yuk. Nah, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Nah, yang gue bilang tadi kan, depannya cakep, sampingnya cakep, belakangnya pun juga cakep. Dan gue lebih suka varian yang R33, kombinasi lampunya itu lebih pas. Kalau yang versi R34, lampunya itu yang pinggir lebih besar, terus lampu seinnya di dalam, sama lampu mundurnya ada di bagian bumper sini. Kalau yang R33 seperti ini, dia balance ukurannya, sama di bagian bawah sini ini ada lampu sein dan lampu mundurnya. Nah, kalau yang R32, dia di tengah-tengah sini ada lampu seinnya gitu. Desain mobil ini dia itu coupe 2+2. Jadi di belakangnya itu masih ada buat kursi ya, buat 2 orang meskipun agak sedikit sempit. Terus di sini ada wipernya, ada rear defoggernya, dan di sini ada high mounted stop lampnya yang menyatu rapi dengan sayap belakangnya. Dan sayap belakangnya ini kan di sini ada baut bisa dibuka ya, karena dia bisa diatur mau seberapa ketinggian belakangnya ini. Nah, sekarang kita buka bagian belakangnya ya. Sekarang bagasinya ya kurang lebih tidak begitu besar. Kenapa? Karena di balik sini, di balik separasi ini menyimpan pertama adalah modul high case-nya. Jadi kebetulan GTST ini dia sama seperti GTR, dapat high case juga. High case itu adalah 4WS-nya versi Nissan. Jadi pas dia belok, belakangnya itu juga belok. Misalnya ban depannya belok kanan, ban belakangnya belok ke kiri. Makanya Nissan Skyline itu kalau misalkan ya GTR buat balapan tuh kenceng banget. Dia bisa belok itu lebih cepat dibandingkan dengan mobil lain. Salah satunya berkat high case-nya. Dan dia juga sudah pakai AWD. Tapi untuk yang GTS non T, yang bukan GTST, itu dia belum dapat high case, sama ada yang cuma RWD. Ban serepnya itu belum pernah turun. Dan dia bukan yang full size ya. Ini karpet-karpet dalamnya itu semua masih rapi. Terus di balik sini, seperti yang gue bilang tadi, dia ada akinya, dia ada modul high case-nya, sama ada sikring fuse di bagian belakang. Sekarang sebelum kita masuk ke dalam, kita mau bahas mesinnya dulu sebentar ya. Nah, ini dia bagian mesinnya, mesin RB25DET, dan sangat mudah sekali untuk membedakan dengan mesinnya Nissan GTR karena dia punya throttle body yang lebih besar dan ada pipa lewat ke sini ya. Jadi dia punya satu buah turbo saja, turbonya ada di sebelah situ, dan kebetulan air filternya sudah diganti di bagian sini ya. Ini kalau nggak salah mereknya AKS atau apa ya, tadi lupa gue ngobrol sama ownernya, bilang ini udah diganti, sama beberapa wiring kayak di sini udah diganti sama HKS. Sisanya ini semua masih standar, dan ini mesinnya juga sangat bersih sekali. Jadi memang mobil ini sangat terawat. Oke. Yuk. Kadang-kadang orang tuh curiga kalau mobil bekas itu kilometernya dimundurin. Kalau mobil ini gue curiga kalau ini kilometernya ditambahin. Soalnya untuk mobil yang kilometer 141.000, ini kondisinya masih bagus banget. Door trimnya, kursinya, bahkan karpetnya, setirnya itu masih bagus sekali. Memang di setir ini ada sedikit yang udah pecah-pecah, tapi namanya juga pemakaian. Lihat dong, ini detail-detailnya itu masih bagus sekali di mobil ini. Ini kebetulan pas ownernya beli, ini kondisinya sudah seperti ini ya. Modifikasi yang dilakukan cuma ini doang, shift knob. Shift knob ini menggunakan shift knobnya GTR, tapi tulisan GTR di bagian sininya sudah hilang karena usia. Sisanya semua benar-benar standar dari sananya. Ini jok recaro-nya, ini dari sananya. Dan ini nggak ada head adjuster-nya, jadi nggak bisa ditinggiin, dan tiltingnya itu nggak bisa diatur. Nah, kalau kita duduk seperti ini, nah, oke.
Jadi Recaro itu terkenal sangat suportif sekali dan kaku ya. Jadi pas kita duduk, kaki kanan kiri kita itu udah tersupport dengan baik, nggak goyang-goyang. Sama untuk pinggang kita, ini juga side supportnya juga sangat bagus, tapi nggak bisa dipakai buat nyender. Nah, ini door trim ya, seperti yang gue bilang, ini masih rapi sekali. Dan karena Skyline itu masuknya mobil mewah gitu ya, pada zamannya, kita akan menemukan banyak sekali part-part di dashboard atau di interior itu yang soft touch. Kayak misalnya, door trim ini soft touch dari sini, ke sini, ke sini, ke sini, itu soft touch semua. Terus di bagian sini ya, dari mulai sini, 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 itu soft touch semua. Sampai sini pun juga soft touch, tapi untuk plastik di sini, ini hard plastik. Dengan aksen yang agak sedikit kasar di bagian sini. Dan setirnya juga masih standar, di bagian sini agak sedikit terkelupas, tapi sisanya sih masih bagus banget. Nah, sekarang kita tutup pintunya ya, kita nyalain mesinnya. Agak sedikit berisik sebenarnya, karena knalpotnya juga sudah diganti, udah nggak standar. Waduh, suaranya ini, aduh, enak banget suaranya. Aduh, bawaannya pengen bawa ngebut ya. Atau kita inget yang membuat GTR spesial itu buat gue ya, kalau kalian udah nonton yang video R34. Jadi gue tuh kenal mobil balap itu sebenarnya dari dunia video game gitu ya. Waktu gue kecil gitu ya, SMP SMA, gue nggak punya akses ke mobil-mobil yang jangankan mobil-mobil seperti ini, mobil bangsa BMW biasa, Mercedes-Benz biasa aja itu udah kayak wow gitu ya. Biar bisa dapat masuk ke dalam, bisa jalan tuh udah wow banget. Nah, jadi ketika ngomongin GTR, meskipun ini bukan GTR, itu udah rasanya tuh kayak dreams come true. Apalagi waktu gue main Gran Turismo, R32, R33, R34, itu kayak mobil yang gue koleksi di dalam game itu gitu ya. Di game koleksinya. Ya apa lah kalau di game ya. Iya, sekarang kita bahas interiornya. Nah, karena ini mobil yang diciptakan untuk driving performance sebenarnya ya. Meskipun Skyline yang 4 pintu itu sebenarnya masuknya ke kategori luxury saloon. Nah, mobil ini dia punya yang namanya driving position itu sangat sporty sekali. Kita majuin sedikit. Nah, ini dia belum ada telescopic steering, tapi menurut gue udah pas. Cuman tilt steeringnya ini cuma sedikit. Jadi kalau turun seperti ini, kalau naik seperti ini. Dan paling naiknya karena dia pakai kursi yang fix, masih terasa terlalu rendah. Tapi nggak masalah. Dan yang gue paling suka dari mobilnya adalah pedal-pedalnya. Karena antara pedal gas, rem, sama koplingnya itu jaraknya itu benar-benar pas. Dan kalau misalkan kalian pakai di track gitu ya, kan suka heel and toe gitu ya. Nah, ini pedal gasnya pun juga lokasinya pas banget buat kaki kanan kita tuh nyolek pas lagi heel and toe. Pas banget. Asik lah pokoknya. Jadi kalau kalian udah pas duduk di mobil ini rasanya kita langsung tahu bahwa ini driver oriented banget. Nah, terus speedometernya. Speedometer sederhana. Kalau yang GTR ada tulisan GTR-nya di sebelah kanan sini. Nah, sebelah kiri ada temperatur. Terus sebelahnya lagi ada indikator bensin. Terus speedometernya ini karena dia JDM maksimalnya di 180 km per jam. Nah, terus sebelah kanannya lagi RPM-nya maksimal redline-nya di 7000 RPM, sama di bagian bawah RPM sini dia ada boost turbonya. Nah, sebelah kanan ada indikator olinya. Dan sebenarnya kalau versi yang GTR-nya di sini tuh ada 3 buah indikator lagi, tapi karena yang GTST jadi nggak ada. Nah, ini juga ada ditambahkan. Yang pertama ini boost controller, dan yang kedua ini ada turbo timer. Nah, di sebelah kanan sini ini lebih sederhana karena cuma ada ini ya, electric mirror. Terus di door trimnya cuma ada untuk ngunci pintu sama untuk power window. Dan lucunya antara yang kanan sama yang kiri itu door trimnya juga berbeda. Terus ke panel tengah sini, ini dia sudah pakai AC digital. Ini bawaan dari sananya. Terus di sini ada buat defogger, ada buat hazard, dan ada jam. Ada logo quartz-nya. Jadi jamnya ini buatan dari quartz. Head unitnya tambahan. Terus yaudah gitu aja. Sama di sini juga polos-polos aja. Ada tempat penyimpanan di sini sama di sini. Dan mobil zaman dulu itu nggak ada yang namanya cup holder.
Ini doang paling 1 biji buat jadi cup holder. Udah sih, sisanya ya gini-gini aja. Sekarang kita mau jalan-jalan sedikit. Cuma gue nggak akan bawa jauh-jauh, cuma muter-muter sedikit aja karena dia pakai coilover itu disetting bener-bener ceper. Jadi pas lagi jalan tuh ada bunyi-bunyi fender kena ke ban. Ya gue nggak tega sih, tapi kata yang punya nggak apa kok, ini udah aman dan udah dipakai sampai ke Semarang, udah pernah. Yuk kita jalan. Oke, kita mundur ya. Turunin rem tangan. Koplingnya jujur aja agak sedikit berat, tapi masih oke lah. Sama transmisinya, aduh ini enak banget, presisi gitu loh. Nah tuh ada sedikit bunyi-bunyi fender ketemu ban. Iya, sama mobil ceper ya, goyang-goyang banget. Iya, memang orang itu punya mobil tuh akhirnya berbeda-beda. Kayak contohnya ini, dibikin seceper mungkin gitu. Emang sih looks-nya bagus, cuma pas dipakai itu kurang begitu nyaman. Kalau gue sih bukan masalah nyaman ya, cuma masalahnya hatinya nggak tenang. Takut kena lobang, kena jalan nggak bagus, deg-degan. Jadi ini mobil ceper sekali. Tadi kata yang punya, udah bawa keluar aja, rasain busnya gitu kan. Oh, memang beda. Waduh, enak banget mobilnya. Iya. Ini tadi kalau kita bawa pelan, ini lurus aja kemana? Jadi kalau kita bawa pelan mobil ini ya, itu suara kaki pas belok, suara fender itu kegesrek sama bannya itu kerasa banget gitu ya. Terus lewat jalan yang kurang rata tuh gerak gitu. Ya karena emang mobilnya diceperin sih, bukan berarti rusak ya. Cuma pas udah jalan begini, suaranya kalah sama suara mesinnya. Suaranya enak banget. Ada blow off-nya lagi. Kayak main Need for Speed. Wah enak banget mobilnya. Gue bawa GTR R34 tuh udah beberapa kali ya. Yang ini baru pertama kali R33. Gue nggak bisa compare apple to apple. Kenapa? Karena kaki-kakinya ini sudah dimodifikasi, sudah berubah. Tapi kalau dari mesin, karakternya sih sama ya. Dan karena dia turbonya cuma satu, bukan twin turbo ya. Jadi pas kita gas, dia tuh kerasa banget pas di atas 4000 rpm. Kalau di bawah 4000 rpm agak kurang gitu. Nah, kalau yang twin turbo itu dia kerjanya sekuensial. Jadi ada yang di putaran bawah sama di putaran atas. Kalau ini karena cuma satu, jadi nggak seperti itu. Tapi wah, asik bener. Wah enak banget mobilnya. Kita ini ngebut dikit ya. Anjay. Apa? Agak takut kecepatan. Oh oke. Jadi kebetulan videografer di Klaten ini agak takut kecepatan. Deg-degan ya? Iya. Ya nggak apa-apa. Kalau sepi nggak apa-apa sih. Iya, sepi kok ini lihat depan tuh. Iya. Ya. Coba kita dari nol. Asik ya. By the way ini jalan pulang kemana ya? Iya. Gue jadi kepikiran apa di daerah Klaten, Solo, Jogja beli mobil yang lucu gitu ya. Di sini masih bisa lebih menikmati gitu, jalannya enak, sepi gitu ya. Semua orang ngeliatin kita. Wah, gokil sih. Iya. Cuman karena mobil udah diceperin gitu ya, tetap aja pas belok itu suara gesrotnya itu masih ada. Aduh, gak tega. Emang gak cocok gue jadi anak ceper. Tapi emang R34 juga yang pernah gue coba, semuanya tuh emang solid banget. Bener-bener kaku suspensinya. Jadi ketemu yang udah ceper sepertinya nggak kaget. Bahkan kayaknya dibandingannya masih ada sedikit gitu ya, masih ada empuk-empuknya sedikit walaupun dia dibikin ceper. Transmisinya enak banget lagi pas ganti.
celek gitu. Wah, bener-bener ini mobil. Bener-bener ini kita jalannya kemana coba ini? Nyasar kita. Udahlah nggak apa, nyasar di dalam skyline mah aman. Gue takut ketemu di depan ada jalan jelek aja sih, jalan lobang gitu ya. Sama yang gue suka dari skyline ini ya, dia ini punya visibilitas tuh yang sangat bagus gitu. Pilarannya dia cukup tebal, tapi dia ditarik ke belakang. Jadi pas kita lihat ke depan itu, ini benar-benar clear ya, nggak ketutupan pilar di sini. Yang mobil zaman dulu rata-rata begitu. Terus untuk bagian belakangnya, kita akan melihat di belakang itu ada spoiler gede banget, ada wing gitu di belakang. Tapi dia punya spion ini, spionnya itu bentuknya kecil banget, pipih gitu. Wah, gas lagi dikit ya. Wah. Pas naik dari 3.000 biasa, pas udah 4.000, jos. Hajar lagi 5.000 RPM. Waduh. Jas. Oke, itu aja video kita kali ini. Buat teman-teman yang belum lihat video kita waktu lagi nyobain R34, itu bisa lihat di deskripsi di bawah. Dan R35 pun juga pernah bisa lihat di deskripsi di bawah. Saya Ridwan Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Kalau kalian punya komentar dan saran bisa langsung komen di bawah aja. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!